Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Sekarang kita mau uji Tuhan. Mari kita menyanyikan Kasih Yesus. Mari kita lanjutkan dengan uji Tuhan kembali. Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hati
Sekarang kita memberi persembahan. Silakan memberi melalui QR code yang ada di bawah ini. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali lagi dengan lagu Mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni, 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 lebih sungguh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Kelas Pratama Madya. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti penuh semangat, penuh sukacita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Ibu harap kalian semua tetap semangat ikut sekelas sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Juga ikut persekutuannya. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Anak-anak pasti sudah hafal ya. Kalau belum hafal, kita bisa buka dari Matius 6 ayat 9. Dimulai dari ayat 9 ya, doa Bapa kaminya. Yang belum hafal boleh buka Alkitabnya ya. Kita membacanya dari Matius 6 mulai ayat 9 ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tema kita pada hari ini adalah kita berdoa memohon pengampunan. Diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15 dan Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Anak-anak, ada yang tahu siapakah martir mula-mula? Ada yang tahu? Ya, betul. Stefanus. Nah, siapakah Stefanus itu? Ada yang tahu? Kita pernah loh belajar tentang Stefanus ini pada sekolah minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Siapa yang masih ingat? Oke, Stefanus itu adalah salah satu orang dari 7 diakon ya yang dipilih. Itu nanti anak-anak bisa baca ya di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Stefanus adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus disebut martir karena kenapa? Mati dengan cara dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu ya. Nanti baca di Kisah Para Rasul 6 dan 7 ya. Nah, perajaman batu terhadap Stefanus menolong kita memahami arti permohonan ke-5 dari doa Bapa kami. Di sini kita meminta Allah untuk mengampuni secara cuma-cuma segala dosa kita karena Kristus dan menolong kita mengampuni dosa orang lain. Pengampunan datang terlebih dahulu dari Allah Bapa Surgawi. Ketika kita berdoa, kita meminta Allah menganggap kesengsaraan Kristus di kayu salib sebagai hukuman atas dosa kita dan mengampuni kita karena Kristus telah membayar semua dosa kita. Kita tidak layak mendapat pengampunan, tetapi karena Allah penuh belas kasih dan anugerah, Allah mengampuni mereka yang datang kepadanya melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita mengerti besarnya pengampunan yang kita terima dari Bapa Surgawi, semakin kita siap untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, ketika batu dilemparkan kepada Stefanus, Stefanus melihat kemuliaan Kristus yang sudah bangkit. Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Stefanus menunjukkan belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana itu menunjukkan belas kasihannya? Sebagaimana teladannya dari juru selamatnya, Stefanus, masih ingat Tuhan Yesus berkata apa? Kita baca di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus juga berdoa demikian untuk pengampunan bagi mereka yang mengakibatkan rasa sakit yang tidak tertahankan kepadanya. Nah, bagaimana kalau tadi Stefanus mengeraskan hatinya terhadap musuh-musuhnya? Nggak mau ngampuni. Kita seringkali juga tergoda untuk melakukan itu karena kesulitan mengampuni mereka yang menyakiti kita. Kita tergoda untuk membalas dendam atau setidaknya melampiaskan kemarahan. Tapi ingat,
Allah memberitahu kita untuk apa? Mengampuni, dan Allah membuat kita melakukan hal itu. Allah memberi kita Roh Kudus yang memampukan kita memiliki apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan yang diperlukan untuk mengampuni. Nah, ada contoh nyata nih di Alkitab tentang kisah mengampuni ini. Yuk kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Judul perikopnya, tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Nah, anak-anak bisa baca nanti ya. Di sini diceritakan bahwa raja negeri Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Setiap kali Raja Aram hendak menyerang bangsa Israel, akan menghadang di sini atau di sana, ketahuan bangsa Israel bisa lolos ya. Nah, Raja Aram ini jadi marah-marah. Ini siapa ini yang ngasih tahu ke orang Israel nih mau dihadang di sini, ketahuan, mau dihadang di sana, ketahuan. Marah-marah ke prajurit-prajuritnya. Siapa ini yang ngasih tahu ke sana? Nah, ternyata salah seorang pegawai raja memberitahukannya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Nabi itu yang ngasih tahu Raja Israel bakal dihadang di sini, bakal dihadang di sana. Kenapa Elisa bisa tahu? Karena Tuhan yang memberitahu kepada Elisa. Jadi Raja Aram memerintahkan untuk menangkap Nabi Elisa. Dicari nih, ternyata Elisa ada di kota Dotan. Nah, dikirimkannya lah segera ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam untuk apa? Menangkap Elisa, dikepung kota Dotan. Singkat cerita, apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah untuk membutakan mata semua pasukan musuh itu. Setelah itu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nabi Elisa mengantar mereka kemana? Ke Samaria ya, diantar ke Samaria. Sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, kok ada di Samaria ya, bingung kenapa tadi ada di Dotan sekarang ada di Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat pasukan tentara Aram itu, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawab Elisa, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi jawab Elisa, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Maka disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar. Wah, asik ya. Mereka makan dan minum. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Maka sejak itu tidak ada gerombolan tentara Aram memasuki negeri Israel lagi. Coba bayangkan, jika waktu itu orang Israel membunuh tentara Aram, pasti suatu hari mereka balik akan menyerang dengan jumlah tentara yang lebih besar. Dengan demikian, rantai perselisihan tidak akan terputus apabila kita terus membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu-satunya senjata untuk memutus rantai perselisihan adalah dengan memberikan pengampunan. Nah, Nana, masih ingat tema kita hari ini? Kita, apa tadi? Kita berdoa memohon pengampunan. Yuk kita baca Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat ya anak-anak, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Allah juga tidak mengampuni kesalahan kita. Setiap hari, setiap saat, kita harus apa? Bergantung hanya kepada Allah saja, agar menolong kita, menjaga kita, supaya apa? Tidak berpaling kepada dosa. Nah, permohonan ke-6 dari doa Bapa kami memberitahu kita untuk apa? Meminta kepada Allah agar menjauhkan kita dari pencobaan dan membuat kita kuat melawan godaan dosa. Allah lah satu-satunya yang berkuasa untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini mengingatkan kita senantiasa berdoa seperti dalam doa Bapa kami, yaitu 1. Berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah Allah sediakan. Yang kedua, meminta kepada Allah untuk hal-hal yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya. Yang ketiga, datang kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih dan menyembahnya dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, ya. Yang keempat, memuji Allah karena mengetahui siapa Allah itu, ya, yaitu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, meminta kehendak Allah terjadi dalam hidup kita, karena segala sesuatu berasal dari Allah dan Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita minta kehendak Allah saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita ingat dari Yeremia 29 ayat 11. Ada yang sudah hafal? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada pada kukunya Allah mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Itu tadi nomor 5. Nomor 6, berdoa memohon pengampunan. Yang ketujuh, meminta kerelaan. Hati kita diberikan kerelaan hati untuk mengampuni orang lain dan memohon kepada Allah untuk membebaskan mereka yang menyakiti kita dari pencobaan, ya. Kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayatnya dihafalkan dan jangan lupa videonya dikirimkan ke guru kelas atau grup WhatsApp, ya. Jangan lupa ya anak-anak, ya. Yuk anak-anak, kita tutup di dalam doa acara sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu rela, hati penuh rela untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jadikan kami selalu anak-anak-Mu yang menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang selalu rajin ikut sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selamat beraktivitas dan penuh sukacita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.